Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Junita Amalia, dalam mata kuliah Matematika Diskrit. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang function atau fungsi. Diharapkan setelah memahami video ini, nanti teman-teman dapat memahami definisi dari fungsi, domain, codomain, image, dan pre-image. Lalu teman-teman dapat membedakan injection function, surjective, and bijective. Setelah itu, diharapkan teman-teman juga dapat memahami inverse dari fungsi serta composition dari fungsi. Serta teman-teman dapat membuat grafik dari sebuah fungsi. Termasuk di sini floor, ceiling, dan faktorial. Oke, kita akan coba simak satu persatu. Sebelumnya kita bahas dulu definisi dari sebuah fungsi. Misalkan di sini sebuah himpunan A dan himpunan B itu adalah himpunan tak kosong ya, non-empty set. Sebuah fungsi f dari A ke B itu dinotasikan seperti ini, f.2 A panah ke B. Ya, yang mana di sini artinya setiap elemen di A memiliki satu elemen di B, exactly one element. Artinya setiap elemen di A itu hanya boleh memiliki satu elemen di B. Sehingga di sini dituliskan bahwa FA sama dengan B, B is unique element of B, assigned by function to the element of A. Jadi di sini intinya A itu dia harus memiliki pasangan di B, artinya dia tidak boleh jomblo ya, yang si A-nya. Nah, kadang-kadang fungsi ini disebut sebagai mapping atau transformation. Nah, coba lihat di sini, misalkan ini adalah fungsi dari mahasiswa dengan nilainya. Misalnya Carlota di sini dipetakan ke A, artinya nilai Carlota itu A. Sementara Sandip ke B, artinya nilai Sandip itu B, lalu Jalen dipetakan ke B, artinya nilai si Jalen itu B, lalu Ketisot dipetakan ke A, artinya dia nilainya A. Nah, di sini sudah memenuhi definisi dari fungsi tadi, bahwa A itu exactly one element to B, jadi dia minimal dia harus punya pasangan di B, sehingga itu baru bisa disebut fungsi. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, bagaimana kalau si A ini memiliki dua hubungan ke B? Nah, itu bukan fungsi, karena tadi syaratnya harus terpenuhi element of A to exactly one element of B. Ya, jadi A itu tidak boleh bercabang 2 atau 3 dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau si A-nya jomblo atau tidak punya pasangan ke B? Apakah boleh disebut sebagai fungsi? Nah, itu juga tidak bisa dikatakan fungsi karena tidak memenuhi syarat yang tadi. Element of A to exactly one element of B. Artinya, elemen di subset A ini, di set A ini tidak boleh ada yang kosong atau yang memiliki pasangan lebih dari satu. Jadi dia harus punya satu pasangan. Itu tolong diingat ya arti dari fungsi. Lalu di sini fungsi juga dapat didefinisikan subset dari Cartesian product dari A ke B ya. Nah, subset di sini artinya bahwa fungsi dari A ke B itu terdiri satu dan hanya satu pasangan A ke B untuk setiap elemen A. Sehingga di sini dituliskan untuk setiap X elemen A, untuk setiap jika X elemen A, maka ada Y elemen B dan XY elemen dari F. Kemudian untuk setiap X, Y1, Y2, X, Y elemen F ya, dan X, Y elemen dari F, maka Y1 itu akan sama dengan Y2. Artinya di sini setiap A itu harus punya satu pasangan dan hanya di ke B gitu ya. Nah, di sini ada beberapa istilah tentang fungsi ya. Di sini ada fungsi A, ini ada himpunan A, ada himpunan B, lalu di sini ada fungsi F. Sehingga di sini fungsinya dapat dituliskan F.2A panah ke B. Nah, ini kita bacanya F map A to B. Jadi F itu memetakan A ke B. Jadi ini artinya bacanya F itu memetakan A ke B. Atau yang memetakan AF adalah sebuah pemetaan dari A ke B. Nah, itu artinya ya.
Nah, A ini disebut sebagai domain dari F kan atau daerah asal dari F. Sementara B di sini disebut sebagai kodomain atau daerah lawan dari F. Nah, jika F A sama dengan B, maka B itu disebut sebagai image under F. Jadi kalau FA itu sama dengan B ya, nanti kan kita dapat suatu hasil yaitu B, maka B itu disebut sebagai image atau daerah hasil. Kemudian A tadi, A ini disebut sebagai pre-image. Jadi di sini disebut sebagai pre-image, kalau di sini disebut sebagai image atau hasil. Kemudian di sini ada rank, itu adalah kumpulan. Jadi rank itu adalah kumpulan dari daerah hasil tadi, dari A, daerah hasil dari A tadi, sehingga kita menuliskannya sebagai FA besar, ya. Itu adalah image. Image itu adalah kumpulan daerah hasil. Nah, di sini ada dua buah fungsi disebut sama jika mereka mempunyai domain yang sama, memiliki kodomain yang sama, dan pemetaan dari setiap elemen domain ke elemen kodomain itu juga sama. Maka itu disebut sebagai equals. Oke, kita lanjut. Untuk merepresentasikan function itu ada beberapa cara. Yang pertama, dengan explicit statement. Jadi statement langsung yang eksplisit. Misalnya student dan grade-nya seperti yang tadi ya, maka itu disebut sebagai eksplisit. Kemudian yang kedua menggunakan formula seperti ini, fx sama dengan x tambah 1. Kemudian melalui komputer program ya. Nah, sekarang pertanyaannya, FA apa pasangan FA? Berarti kita lihat panahnya ke Z sehingga FA itu sama dengan Z. Lalu di sini image of D. Nah, image berarti hasil dari D. Ini D tadi hasilnya adalah Z. Kemudian domain of F. Kita lihat F di sini. Sorry, F itu berarti fungsi ya. Maka domainnya yang mana? Berarti adalah A ini. Kan tadi kita tahu bahwa domain itu adalah asal ya. Kemudian kodomain of F. Berarti F tadi fungsinya. Kodomainnya adalah yang ini. Berarti B. Lalu pre-image of Y. Pre-image of Y. Ini Y berarti pre-image-nya adalah B ya. Kemudian FA. Ini FA. Berarti daerah hasil dari FA apa saja? Berarti Y dan Z atau yang disebut sebagai rank. Ini adalah rank ya, kumpulan dari daerah hasil itu disebut sebagai rank. Kemudian pre-image of Z. Nah, pre-image of Z berarti adalah A, C, dan D ya. Ini adalah pre-image of Z. Oke, kemudian coba kita lanjut ke fungsi A ke B dan S adalah subset dari dari A, maka S itu sama dengan Fs, di mana S itu adalah elemen dari S. Jadi FABC is YZ. Ya. A, BC berarti adalah daerah hasil dari YZ. Kemudian FCD itu adalah hasil dari Z. Nah, kemudian ada istilah injection, surjection, dan bijection. Nah, teman-teman harus dapat memahami perbedaannya. Kita lihat yang pertama yaitu injection. Nah, apa itu injection? Jika sebuah fungsi dikatakan one-to-one, jadi nama lain dari injeksi itu atau injektif itu adalah one-to-one ya. Jadi bukan injeksi yang disuntik ya. Jadi injection atau injektif itu disebut juga sebagai one-to-one, di mana jika dan hanya jika FA sama dengan FB sehingga A sama dengan B untuk setiap A dan B pada domain dari F. Fungsi ini disebut sebagai injektif atau one-to-one. Nah, jadi di sini setiap A itu memiliki satu pasangan di B ya. Oleh sebab itu di sini A sama dengan B. Coba dilihat di sini A ke Z, B ke Y, C ke X, dan D ke W. Coba kita lihat pertama syarat dari fungsi. Syarat dari fungsi di bagian kiri sini tidak ada yang kosong, sudah terpenuhi ya. Kemudian untuk menceknya dia itu injection, maka dilihat di sini apakah setiap himpunan di A tadi memiliki tepat satu pasangan di B. Nah, di sini memiliki tepat satu pasangan di B. Maka itu disebut sebagai one-to-one atau injektif. Ya, jadi teman-teman harus ingat bahwa makna dari fungsi tadi dulu harus terpenuhi, baru dicek apakah si A itu benar-benar memiliki satu pasangan di B.
Kalau dia memiliki benar-benar satu pasangan di B, maka itu disebut sebagai injektif. Jadi yang kedua ada namanya surjektif. Nah, surjektif itu adalah sebuah fungsi dari fungsi f dari A ke B disebut sebagai onto atau surjektif. Jadi nama lain dari surjektif itu adalah onto. If and only if for every element B there is an element A with FA sama dengan B. Nah, fungsi ini disebut sebagai surjektif. Nah, jadi di sini bahwa setiap elemen di A itu tadi harus memiliki pasangan, lalu dia memperbolehkan adanya yang memiliki dua himpunan tujuan ke B seperti ini. Nah, ini disebut sebagai surjektif. Jadi setiap himpunan B itu dia punya pasangan ke himpunan A ya. Syaratnya if only if for every element B there is an element ke A. Jadi setiap pasangan di B ini ya harus dia punya hubungan ke A. Nah, ini disebut sebagai surjektif. Oke, kita lanjut. Kemudian yang kedua ada namanya bijection. Bijection itu adalah gabungan dari injektif dan bijektif, sehingga ini disebut sebagai one to one and onto ya, atau one to one correspondence. Nah, jadi di sini setiap pasangan setiap anggota atau elemen dari A itu punya pasangan di B, masing-masing satu. Jadi tidak ada lagi yang bercabang dan tidak ada lagi yang jomblo atau tidak punya pasangan di B. Yang si B-nya ya. Oke, kita lihat kemudian ada namanya inverse function. Nah, di sini jika F itu adalah bijection dari A ke B, maka dia punya inverse. Jadi syarat dari sebuah fungsi memiliki inverse adalah dia bijection atau one to one yang semuanya punya tepat satu pasangan tadi ya. Nah, inverse itu dilambangkan dengan pangkat minus 1 seperti ini. Tapi kita bacanya bukan F min 1, tetapi adalah F inverse. Ya, jadi fungsi dari B ke A itu didefinisikan sebagai F inverse Y sama dengan X jika dan hanya jika Fx sama dengan Y. Ya, jadi kalau sudah ada Fx sama dengan Y, otomatis F inverse dari Y itu adalah X itu sendiri. Nah, coba dilihat ke sini. Di sini ada A. Nah, jika A itu memiliki hubungan ke B atau FA, maka kita bisa menentukan F inverse B, kebalikannya. Jadi, inverse itu adalah kebalikan. Nah, contohnya seperti ini. Dari A ke Y, kemudian B ke W, C ke X, dan D ke V. Nah, kalau dibalik panahnya, dari V ke D, dari W ke B, X ke C, dan Y ke A, maka itu disebut sebagai inverse. Ya. Oke, sekarang kita coba lihat di sini. Contoh soalnya. Jika F adalah sebuah fungsi dari A ke B, ya fungsi dari A, B, C ke 1, 2, 3, sehingga FA sama dengan 2, FB sama dengan 3, FC sama dengan 1, is F invertible and if so is inverse. Nah, apakah dia invertible? Apakah dia invertible itu adalah apakah dia memiliki inverse dan apa inverse-nya? Nah, untuk menjawab ini agar mudah kita tuliskan saja himpunannya. Anggaplah ini himpunan A, kemudian himpunan B. A itu terdiri dari A, B, C, lalu himpunan B terdiri dari 1, 2, 3. Nah, dari sini kita tahu FA sama dengan 2, berarti ke sini. Kemudian FB sama dengan 3, FB sama dengan 3. Kemudian FC sama dengan 1. Nah, dari gambar ini kita lihat bahwa dia memiliki hubungan 1, 1. Sehingga ini adalah invertible atau memiliki inverse. Apa inverse-nya? Berarti inverse dari F2 berarti adalah inverse dari 2 tadi adalah A ya. Kemudian inverse dari 1 berarti 1 inverse-nya adalah C. Kemudian inverse dari 3 adalah B. Ya. Nah, sehingga ini adalah invertible. Oke. Kemudian di sini jika F itu adalah Z dari Z ya, sehingga Fx sama dengan X tambah 1, apakah invertible? Nah, untuk membuktikan dia invertible juga boleh kita gunakan diagram tadi ya.
Ini adalah X, ini adalah fx. Saat X-nya 1, berarti fx-nya adalah 2 ya. Saat X-nya itu 2, maka ini adalah 3. Kemudian saat ini 3, maka ini 4 ya. Nah, dari sini kita dapat lihat bahwa memang dia itu adalah memiliki atau bijektif ya. Lebih gampangnya kita sebut dia bijektif. Nah, bagaimana dengan F inverse-nya? Berarti F inverse tadi kita misalkan sebagai Y ya. Sehingga dia akan menjadi Y kurang 1. Nah, ini misalkan Y. Ini kita misalkan tadi sebagai Y sama dengan X tambah 1. Sehingga X itu sama dengan Y kurang 1. Sehingga F inverse Y itu adalah Y kurang 1. Ya, ini dapat asalnya. Sehingga ini disebut sebagai invertible karena dia punya inverse. Oke, kita lanjut yang ketiga, contoh soalnya fx sama dengan x kuadrat, apakah dia invertible dan apa inverse-nya. Nah, ingat apakah dia invertible. Syarat invertible tadi dia harus bijektif. Nah, coba kita lihat kalau misalnya di sini x, di sini fx ya. Saat kita substitusikan x-nya itu min 1, maka hasil dari hasilnya apa? Min 1 pangkat 2 berarti adalah 1 ya. Kalau 0 kuadrat adalah 1, sementara 1 kuadrat adalah 1 juga. Nah, di sini kita dapat lihat dia itu tidak bijektif, tapi dia surjektif. Kalau dia surjektif berarti tidak invertible ya, berarti ini tidak invertible. Sehingga tidak bisa kita tentukan apa inverse-nya. Oke, kita lanjut ke komposisi. Misalkan di sini B ke C, ini ya, B ke C. Sebentar. Misalkan ini ada fungsi dari B ke C, itu adalah fungsi F ya. Kemudian dari A ke B, ada lagi sebuah fungsi yaitu fungsi G. Maka itu bisa kita notasikan sebagai F bundaran G. Yang bulat ini saya baca sebagai F bundaran G. Yang artinya itu adalah fungsi dari A ke C ya. Jadi F bundaran G itu ibaratnya dari A ke C langsung seperti ini. Nah, F bundaran G itu sama dengan F bundaran GX itu akan sama dengan F GX. Ini disebut sebagai komposisi. Untuk lebih jelasnya kita coba lihat ke contoh seperti ini. Nah, di sini kita ada A ke B itu fungsinya G, kemudian B ke C fungsinya F ya. A dipetakan ke Y dipetakan ke J. Lalu B dipetakan ke W dipetakan ke H, kemudian C dipetakan ke X dipetakan ke I, dan D dipetakan ke W lalu dipetakan ke H. Nah, kalau kita ingin mencari fungsi dari A ke C langsung, maka bisa menggunakan F bundaran G. Berarti dari sini A tadi dihasilkan adalah ke J ya, ini J, lalu B ke H, B ke H, lalu C ke I, C ke I, dan D itu ke H juga. Nah, sehingga ini disebut komposisi F bundaran G. Lalu kita lihat ke contoh soal yang ke fungsinya langsung ya. Di sini kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat, lalu gx sama dengan 2x. Nah, kita tahu tadi bahwa f bundaran gx itu sama dengan f gx. Nah, sehingga di sini kita lihat gx-nya apa? Gx-nya adalah 2x tambah 1. Sehingga f ini yang gx kita ganti menjadi 2x tambah 1. Lalu fungsi f tadi apa? X kuadrat. Maka inilah pengganti dari x-nya. Maka ini menjadi x tambah 1 kuadrat. Nah, sehingga dapatlah yang ini. Begitu juga dengan G bundaran F. G bundaran F, X itu akan sama dengan G Fx. Nah, kita tahu bahwa G tadi bisa Fx itu bisa kita ganti jadi X kuadrat. Nah, berarti Gx itu adalah 2 kali X-nya kita ganti dengan X kuadrat tambah 1. Nah, sehingga kita dapat komposisi fungsinya seperti ini. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini misalkan G itu adalah sebuah fungsi dari himpunan A ke B, dari A, B, C ke dirinya. Sehingga GA sama dengan GB, GA sama dengan B, GB sama dengan C, GC sama dengan A. Misalkan B itu adalah fungsi dari A, B, C, D ke subset A,
1, 2, 3, sehingga FA sama dengan 3, FB sama dengan 2, dan FC sama dengan 1. Apa fungsi dari F dan G, dan apa composition dari G ke F. Nah, kita coba cek yang dari F ke G. Berarti F bundaran G ya. Sehingga F bundaran G itu akan sama, kita cek untuk yang A dulu. F bundaran GA berarti adalah FGA. GA tadi nilainya adalah B. Berarti F dari B itu adalah 2. Sehingga di sini 2. Kemudian F bundaran GB. Berarti di sini diganti dengan FGB. GB tadi adalah C ya, sehingga di sini menjadi FC. FC sama dengan 1. Kemudian F bundaran G, C. Berarti FGC. GC tadi sama dengan A, sehingga FA sama dengan 3. Nah, inilah hasil dari komposisi dari F dan G. Bagaimana komposisi dari G ke F? Nah, komposisi dari G ke F tidak bisa kita tentukan. Kenapa? Nah, untuk lebih jelasnya coba kita lihat di sini. Di sini G bundaran F, FA misalnya kan sama dengan adalah G FA. Nah, G dari FA, FA adalah 3. Nah, G3 fungsinya tidak terdapat di soal yang diketahui. Sehingga ini tidak bisa kita tentukan apa hasil dari G bundaran F. Begitu juga untuk yang G bundaran FB ya. Sehingga di sini G FB. Nah, G FB, FB tadi adalah 2. Berarti G2 juga tidak ada. Sehingga kita tidak bisa menentukan G bundaran F. Ya, kita lanjut. Kemudian di sini misalkan F dan G adalah sebuah fungsi dari himpunan yang didefinisikan sebagai fx sama dengan 2x tambah 3 dan gx sama dengan 3x tambah 2. Apa komposisi fungsi dari F dan G dan apa komposisi fungsi dari G dan F? Maka ini hasilnya. Ini silahkan coba teman-teman pahami. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada grafik dari fungsi. Grafik dari fungsi itu bisa kita gambarkan dalam Cartesian, gambar Cartesius ya. Di sini adalah X, di sini adalah Y biasanya ya. Maka di sini Fn berarti adalah 2n tambah 1, berarti disubstitusi nilai dari n. N-nya itu karena bilangan asli, berarti mulai dari 0 ya. 2 kali 0, 0 tambah 1 adalah 1, sehingga titik koordinat pertama adalah 0,1. Kemudian saat nilai N-nya 1, 2 kali 1 adalah 1, tambah 1 berarti 3, berarti di sini 1,3. Kemudian saat N-nya 3, 3 kali 2, 6 tambah 1 berarti 7. Nah, maka di sini hasilnya 1, 2, 3. Ini saat 2 ya, 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Sehingga 2,5 seperti ini. Ini adalah grafik yang untuk fungsinya jika kuadrat ya, 0,0, 1,1, 2,4, 3,9 dan seterusnya. Kemudian di sini ada sesuatu yang penting yaitu tentang floor and ceiling, yang mana floor itu adalah bilangan integer terbesar yang kurang dari nilai X. Ya, bilangan integer terbesar yang kurang dari X. Misalnya, ini kan tadi floor ya, kita lihat ke floor yang di sini. Jadi, di sini floor dari 3,5, kita cari bilangan terbesar yang kurang dari 3,5. Berarti adalah 3. Kemudian ceiling itu sendiri, ceiling function itu adalah bilangan integer terkecil dari X-nya atau equal sama equal to X. Maka di sini ceiling dari 3,5 bilangan bilangan integernya yang terkecil, yang besar dari 3,5 itu adalah 4. Nah, itu yang tentang floor, function, and ceiling. Berarti ini istilahnya kalau ceiling itu dibulatkan ke atas, sementara kalau floor dibulatkan ke bawah. Ya. Nah, untuk ini 1,5 berarti kalau dibulatkan ke atas menjadi 1 ya, karena 1 itu lebih besar dari 1,5. Kalau 1,5 min 1,5 dibulatkan ke bawah menjadi min 2. Nah, kalau digambarkan ceiling and floor itu seperti ini. Kalau ceiling berarti yang berisi bulatan penuh adalah yang bagian kiri, bagian kanannya kosong. Sementara kalau ini floor, kalau ceiling berarti yang bagian atasnya yang penuh ya, seperti ini.
Nah, ini adalah properties yang bisa digunakan dalam ceiling dan floor, di mana X-nya itu adalah integer ya. Nah, ini silahkan nanti teman-teman pahami. Oke, kita lanjut ke properties dari pembuktian. Ini membuktikan bahwa X itu adalah real number, kemudian 2X itu ceiling dari 2X, floor dari 2X sama dengan uh, floor dari X tambah setengah. Nah, ini kita membuktikan menggunakan mengambil sebuah epsilon. Ini nanti silahkan teman-teman pelajari. Kemudian yang terakhir ini adalah tentang faktorial. Jadi faktorial itu dilambangkan dengan n faktorial. Jadi faktorial itu berlaku untuk nilai integer yang positif ya. Artinya mulai dari 0 dan seterusnya. Dia tidak berlaku untuk yang negatif. Sehingga di sini misalnya f0 berarti adalah 0 faktorial. Jadi khusus untuk 0 nilai faktorialnya adalah 1. Faktorial dari 1 adalah 1, faktor dari 2 adalah 2 kali 1 yaitu 2. Kemudian faktorial dari 6 adalah 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 sampai kali 6 itu 720 dan seterusnya. Nah, ini disebut sebagai faktorial. Oke, untuk memperdalam materi tentang ini silahkan teman-teman baca buku diskrit matematikanya Rosen ya. Oke, selamat belajar, semoga dapat dipahami. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.